Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengatur acara. Sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah dan juga orang-orang tua kita, guru-guru kita semua, para seluruh jamaah Majelis Ta'lim Remaja Risnu Masjid Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua dapat rahmat, dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka bacaan lanjutan kitab kita. Dibuka kitabnya halaman ke-6. Ya, dibukalah ya. Halaman ke-6. Lanjutan kitab Majmu' Mustamilun ala Arba' Rasail di halaman ke-6. Masih risalah yang pertama, fi jajri antarkis salati, dalam mencegah ya, dalam mencegah daripada meninggalkan salat. Kemarin yang lalu kita baca hadis Nabi yang panjang ya, sampai malaikat Jibril berdialog kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kalau orang yang tinggalin sholat ya, saat kata Jibril, jangan diperjenguk, jangan dijenguk sakitnya, jangan diiringin jenazahnya, ya gitu ya. Dan sambungan lanjutan daripada dialog malaikat Jibril dengan Nabi kita Muhammad SAW ya, di halaman yang ke-6, ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, tarikus sholati la yu'adu fi mardihi, jangan dijenguk sakitnya, wala yutba'u fi janazatihi, jangan diiringi jenazahnya, wala yusallamu alaihi, jangan salam, wala yu'akalu, jangan makan bareng, wala yusyarrabu, jangan minum bareng, wala yusahabu, jangan bersahabat, wala yujalasu, jangan duduk-duduk bareng sama orang yang tinggalin sholat, wala dinalahu, sudah tidak ada agama baginya, wala amanatahu, sudah tidak ada kepercayaan baginya, wala hadzalahu fi rahmatillah, dan sudah tidak ada keberuntungan dia dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, wa huwa ma'al munafikin, itu orang yang tinggalin sholat, yang putus sholatnya, enggak mau sholat lagi, dia bersama orang-orang munafik, yang dimana tempatnya fid-darkil asfali minan nar, serem, tempatnya di neraka yang paling bawah. Itu bersama orang-orang munafik. Itulah orang-orang yang meninggalkan sholat. Lanjut, tarikus sholati yudha'afu lahul adzabu di'faini, orang yang meninggalkan sholat dilipat gandakan azabnya 2 kali lipat. Ditinju, orang-orang tinju sekali, ditinju 2 kali. Dipukul orang-orang sekali, dipukul 2 kali. Begitu ya, dengan sebab orang tersebut meninggalkan sholat. Wa ya'ti yaumal qiyamati, dan nanti kelak dia datang pada hari kiamat, waqad gullat yadahu, sungguh telah terikat kedua tangannya, ila unuki, sampai kepada lehernya, wal malaikatu yadribunahu, dan para malaikat memukulinya. Udah kita baca nih ya. Udah kita baca ya? Udah belum? Udah kan? Yang kayak maling ayam. Nanti orang yang gak sholat, orang yang tinggalin sholat, nanti di hari kiamat, datang pada hari kiamat, tangannya diikat, terbelenggu, dikalungin ke leher gini kayak maling ayam, sambil digiring sama malaikat, sambil digebukin sama malaikat. Enak gak begitu? Na'udzubillah min ya, sebab dia tinggal sholat. Dengerin ayo, ini kalau nggak sholat, ente digebukin sama malaikat, tangannya di atas begini nih, leher nih, diikat kayak maling ayam, sambil digebukin, digiring sama malaikat kemana? Ke dalam neraka jahanam. Ya,
Ya, wa tuftahu lahu jahannam, dan dibukakan baginya neraka jahannam, fadkhulu fi babiha, maka dia masuk dari pintunya, kasahmi, seperti anak panah. Cepet gak? Udah digiring sambil digebukin, dibukain pintu neraka jahanam, dan dia masuk lewat pintu neraka jahanam secepat anak panah dilepaskan dari busurnya. Berarti cepet, nggak pakai ragu-ragu lagi. Ya. Fayahwi ala ra'sihi, maka dia jatuh tersungkur dengan kepalanya. Orang kampung rawa bilang jatuh nyungsep kepala duluan. Inda Qaruna wa Hamana, di sisi Qarun dan Haman. Siapa itu Qarun? Orang yang ingkar, orang yang durhaka. Dulu minta kaya, udah kaya dia gak mau bayar zakat, dia ingkar, ya, maka ditenggelamkan oleh Allah beserta hartanya. Jadi kalau besok entel lagi nyabut singkong ada emas sekepel, itu harta karun namanya. Kalau di pasir apaan tuh? Harta karun ya. Wah, Haman itu tangan kanannya Fir'aun, tukang catatnya Fir'aun tuh Haman. Dia itu orang, Qarun sama si Haman adanya fiddarkil asfal minan nar, ya, di bawah dasar neraka yang paling bawah. Dan ditempatin bareng sama dia siapa tuh? Sama orang yang nggak ngerjain sholat, sama orang yang tinggalin sholat. Tuh neraka yang paling bawah, berarti yang paling panas, yang paling mendidih. Nanti kalau masak nasi ke apa itu namanya, kegosongan, kelamaan itu, ya, yang hitam yang atas sama bawah. Hah? Masak nasi kelewatan ngangkatnya gitu. Yang gosong yang atas yang bawah. Berarti yang bawah yang paling keras. Itu tempatnya neraka jahanam, ya, fiddarkil asfal minan nar. Di bawah dasar neraka yang paling bawah, tempatnya orang-orang yang meninggalkan salat. Dia bersama Qarun dan Haman. Naudzubillah min. Jadi tarikus sholati idza rufi'atil luqmatu illa fihi qalat lahu la'anakallahu ya adu wallahi ta'kulu rizqallahi wala yu'addi faraidahu wala tu'addi faraidahu. Nah, orang yang tinggalin sholat sampai suapan makanan pun berbicara kepadanya, cuman kita nggak dengar. Jadi jangan sembarangan. Kalau orang kagak sembayang, baju yang dipakai, rumah yang ditinggalin, makanan yang disuapin ke mulutnya, dia berbicara kepada orang yang meninggalkan sholat. Apa dia bilang? Ya, idza rufi'atil luqmatu, apabila diangkat suapan makanan ila fihi, kepada mulutnya, itu suapan makanan itu berbicara kepadanya. Apa yang dia katakan? La'anakallahu ya adu wallahi, semoga Allah melaknatmu wahai musuh Allah. Tuh, makanan yang mau dimakan, suapan makanan yang mau dimasukin ke mulutnya, ngomong sama tuh orang, karena dia nggak ridho, dia nggak suka. Sebab itu orang tidak sholat. Sampai dia berbicara begitu, semoga Allah melaknatmu wahai musuh Allah, dibilangnya adu Allah, ya adu Allah, wahai musuh Allah. Ya, dan beliau katakan apa? Ta'kulu rizqallahi, engkau makan rezeki dari Allah, wala tu'addi faraidahu, tapi engkau tidak jalankan kewajiban-kewajibannya. Pengen makan pengen kita, pengen kasih rezeki, pengen minta siapa? Yang kasih makan siapa? Hei, yang kasih kita makan siapa? Allah. Nanti jangan ragu-ragu, nggak boleh ragu masalah itu. Allah yang kasih kita makan, Allah yang kasih kita rezeki. Kita pengen makanan dari Allah, pengen rezeki dari Allah, tapi nggak mau ngerjain kewajiban sholat. Itu suapan makanan, ngomong sama tuh orang. Semoga Allah melaknat engkau, melaknatmu wahai musuh Allah. Engkau makan rezeki dari Allah, tapi nggak kau kerjakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Cuman kita nggak denger, cuman kita nggak tahu, memang belum saatnya, belum diizinkan sama Allah itu makanan, ngomong kedengeran. Apalagi selanjutnya, qati'us sholati, ya, orang yang mutusin sholat alias udah nggak mau sholat lagi,
Ada yang udah hatam sholat di sini? Ada? Orang kampung rawa ada yang udah hatam sholat? Lu kagak sholat lagi? Udah hatam gue sih. Jadi mantan pesolat bukan mantan pesilat ya. Ada juga mantan pesilat. Ini beda lagi nih, mantan pesolat. Kok nggak sholat lagi lu? Udah hatam gue. Hatam sholat, ntar udah mati baru hatam sholat. Orang yang putus sholat ya tabarru'u minhu saubu fi jasadihi. Orang yang putus sholat ya tabarru, ingin berlepas daripada badannya, itu baju darinya, itu baju, itu pakaian, ya, daripada jasadnya. Baju aja nggak mau, baju aja nggak mau dipakai sama orang yang nggak sholat. Wa yaqulu lahu, dan itu baju berkata kepadanya, apa itu? Laula an sakharrani rabbi laka, seandai kata Allah, ya, seandai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi aku, ya, ya, memberikan kemudahan bagiku darimu, ya, la farartu laka, ya, la farartu, niscaya pasti aku akan lari darimu, ya. Kalau saja Allah berikan kemudahan, ya, padaku nih, ya, aku pengen lari dari kamu, gue ogah dipakai sama lo, gitu kata baju. Cuman Allah belum kasih izin. Kalau Allah kasih kemudahan, Allah izinkan aku, diberikan kemudahan, aku bisa lari, aku lari darimu. Itu baju ngomong sama orang yang ninggalin sholat, nggak suka, dia nggak ridho dipakai sama orang yang nggak sholat. La farartu minka, niscaya pasti aku akan lari darimu. Qati'us sholati, orang yang putusin sholat, idza kharaja min baitihi qalal baitu, apabila dia keluar dari rumahnya, maka berkata itu rumah kepadanya. Apa yang dikatakan oleh rumah? La sahibakallahu fi safarika wala khalafaka fi atharika wala adaka ila ahlika saliman. Itu rumah juga ngomong sama orang yang punya rumah, nempatin rumah, tapi itu rumah nggak pakai sholat, dianya nggak ibadah, nggak mau sholat, nggak mau kerjain sholat. Itu rumah yang ditinggalin juga ngomong. Kalau dia keluar dari rumahnya, itu ke rumah ngomong, bicara, semoga Allah tidak menyertaimu, ya, Allah tidak menyertaimu. La sahibakallah fi safarka, dalam perjalananmu, wala khalafaka fi asarka, dan tidak ada bekas yang kau tinggalkan, ya, fi asarka, dalam bekasmu, ya, wala adaka ila ahlika saliman, dan tidak mengembalikan kepadamu tidak mengembalikan kepada keluargamu dalam keadaan selamat. Itu rumah ngomong juga sama orang yang nggak sholat, rumah nggak ridho, yang punya rumah nggak sholat. Begitu dia keluar rumah, itu rumah doain, ngomong, Allah tidak menyertai perjalananmu, tidak ada yang bermanfaat daripada yang kau tinggalkan, tidak ada bekas, dalam artian bekas yang tidak bermanfaat yang kau tinggalkan, ya. Apalagi wala adaka ila ahlika, dan tidak mengembalikan engkau kepada keluargamu, ya, saliman, dalam keadaan selamat. Gue sholat kagak sholat, selamat-selamat aja, gitu ya? Ya begitu ya? Gue nggak sholat tapi gue pulang ke rumah, dari pergi sampai pulang selamat. Maksudnya bukan begitu. Selamat tuh orang nggak kerjain sholat, maka termasuk atau kategori orang yang tidak selamat, begitu maksudnya. Orang yang tidak selamat. Jangan bilang gue pulang ke rumah, dari pergi sampai pulang selamat, nggak apa-apa, padahal gue nggak sholat, bukan begitu. Maksudnya itu orang dalam catatan orang yang celaka, dalam catatan orang yang tidak selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai rumah ngomong begitu, sampai rumah nyumpahin begitu. Jadi makanan, baju, rumah yang kita tinggalin, nyumpahin sama orang yang nggak sholat. Qati'us sholati mal'unun fi hayatihi wa ba'da mamatihi, orang yang putusin salat maka dia terlaknat di dalam hidupnya dan setelah matinya.
hidupnya terlaknat, matinya terlaknat. Karena dia tinggalin sholat. Qati'us sholati, orang yang putusin sholat, yamutu yahudian wa yub'atsu nasranian. Orang yang tinggal sholat matinya mati Yahud dan nanti dibangkitin seperti Nasran, karena Yahudi dan Nasrani tidak mau begitu? Oi, mau begitu? Jangan tinggalin sholat. Ya. Lanjut, kalal Imam Sya'rani fil Uhudi, berkata Imam Sya'rani dalam kitabnya fil Uhud, ukhidha alainal ahdul ammu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yubayyana li tarikis shalah. Telah diambil atas kami perjanjian yang umum, ya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nubayyina li tarikis salati, bahwasanya kami menjelaskan, ya, buat orang-orang yang ninggalin sholat. Perjanjian umum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kami, ya, memberikan penjelasan, suruh nyampein, suruh bilangin buat orang-orang yang tinggalin sholat, daripada minal fallahina, dari para petani. Dulu nggak ada kantor, semuanya pekerjanya petani zaman dulu. Suruh bilangin tuh, ya, sampai tuh orang dengan sebab kerjanya, ya, petani, sampai tinggalin sholatnya. Wal awami, dan orang-orang awam. Wasairil juhali, dan sekalian orang-orang bodoh. Ma ja'a fi fadlis shalawatil khamsi, tentang apa yang datang dalam keutamaan di dalam sholat yang 5 waktu. Wa fadli man yuwazibu alaihinna, dan keutamaan bagi siapa orang yang mendawamkan, membiasakan, melazimkan sholatnya, alaihinna, atasnya itu. Wa nakhusu dzalika, dan kami khususkan atas hal itu, bimazidit ta'kidin, dengan perhatian yang khusus, ya, dengan penekanan yang keras. Kama akadallahu wa rasuluhu, sebagaimana yang telah Allah tekankan dan juga Rasulnya. Wa qad agfala dzalika ghalibul fuqara'i wa talabatil ilmil ana, dan sungguh telah lalai. Siapa itu? Dzalika ghalibul fuqara'i, akan hal itu sungguh telah lalai akan salatnya. Siapa itu? Ghalibul fuqara'i, sebagian umum orang-orang fakir, orang miskin. Siapa lagi? Wa talabatil ilmi, dan para penuntut ilmu. Al-ana, zaman sekarang. Ini pengarang kitab tahun berapa nih sekarang? Udah ratusan tahun, ya. Beliau saja zaman dulu udah bilang begitu, apalagi zaman sekarang kita lihat. Ya, sungguh telah lalai orang-orang udahnya fakir miskin, hidupnya susah, hidupnya melarat, tambah lagi kagak sholat, begitu. Suruh jelasin tentang keutamaannya kalau sholat begini, keuntungan sholat begitu, banyak keuntungan sholat, banyak keutamaan sholat, pahala sholat, jelasin. Itu sama orang-orang yang bodoh, orang-orang para petani yang kagak mau sholat. Ya zaman dulu petani, kalau sekarang karyawan dengan sebab dia bekerja sampai dia tinggalin sholat. Ada yang bisa bayar satu sholat berapa duit? Ya, itu para karyawan, para pekerja sampai tinggalin sholatnya. Padahal itu sholat nggak bisa dibayar berapapun. Satu waktu sholat nggak bisa dibayar. Tambah lagi siapa nih? Minal fuqara wa ghalibu, dan umumnya para orang fuqara, orang fakir. Udah hidupnya susah, nggak sholat lagi, gitu. Udah hidupnya susah tapi tidak sholat. Siapa lagi? Wa talabatil ilmil ana, dan para penuntut ilmu zaman sekarang. Zaman sekarang ini zaman dulu nih kita
Bagaimana sekarang kita ini? Woi, sekolah, ngaji kadang-kadang nutup ilmu tapi kagak sholat, kan aneh. Remaja masjid adanya di pos kamling main game, remaja majelis taklim kagak sholat kagak sembahyang, kan kagak pantas banget, betul ya. Ini wa talabatil ilmi, dan para penuntut ilmu pada zaman sekarang. Beliau katakan zaman sekarang, zaman dulu. Zaman sekarang lihat begitu para pelajar, lihat sekolah kalau siang, kemarin waktu masih sekolah tuh jam berapa masuk? Kalau siang jam 1 apa jam setengah 1 masuk? Jam 1 apa berangkat dari rumah jam 1? Berangkat dari rumah jam berapa ya? Paling lambat jam 12 ya, terlambat itu setengah jam. Nyampe ke sekolah langsung masuk. Sholat gak Johor? Enggak sholat. Ntar asar waktu istirahat, bukannya sholat dia nongkrong di kantin, betul. Sore pulang, harusnya pulang buru-buru, dia nongkrong dulu di terminal. Maghrib diangkut gelantungan, sampai rumah isya tidur main. Itu dikatakan para penuntut ilmu zaman sekarang. Itu tadi lebih parah lagi, anak majelis taklim, remaja masjid, remaja majelis taklim, kagak sholat, kan nggak pantas banget. Ada yang begitu? Ada gak? Fatara, maka engkau akan melihat ahadahum, salah satu di antara mereka, yukhalitu, bercampur baur, tarikas salati min waladin wa khadimin wa sahibin wa ghairihim. Maka engkau lihat tuh zaman sekarang bercampur baur menjadi satu antara orang yang tidak sholat daripada anak, pembantu, sahabat, dan lain daripada mereka. Bosnya sholat, anak buahnya enggak sholat, kebalik, campur jadi satu. Gurunya sholat, anak muridnya enggak sholat, atau kebaliknya karyawannya sholat, bosnya enggak sholat. Bercampur, yukhol itu bercampur baur. Pembantu, majikannya sholat, pembantunya enggak sholat. Ada juga pembantunya sholat, majikannya enggak sholat. Bercampur baur menjadi satu. Orang yang sholat dan orang yang tidak sholat, daripada anak-anak. Orang tuanya sholat rajin banget, anak yang enggak sholat, gitu ya. Ada lagi kalau lebih bagus lagi, anaknya rajin banget sholat, babanya kagak mau sholat. Masih bagus tuh ya. Sebab anak adalah contoh dari orang tua. Ini kadang-kadang orang tua udah nyontohin, anak juga belum tentu ngikutin, betul. Iya, disuruh sholat, ini suka bantah gak? Oi, ada yang kalau disuruh sholat sampai ngomel orang tuanya? Ada gak? Orang tua kalau nyuruh sholat sampai ngomel gak? Salah satu yang tidak pantas, disuruh sholat sampai ngomel orang tua. Sebab urusan sholat sebetulnya tidak perlu diomelin, tidak perlu disuruh. Udah dengar adzan ya kerjain sholat. Paling enggak kalau disuruh diingetin, udah sholat belum? Ya mak ntar dulu, minimal begitu. Ada yang ntar mak, tapi kagak sholat, ada begitu. Itu bercampur baur menjadi satu, orang yang sholat dan orang yang tidak sholat. Para sahabat juga bertemannya pada kagak sholat. Jangan berteman kata Nabi, kata ntar ketularan. Lu mau kemana sih lu? Baru gue nongkrong gua, udah waktunya sholat aja. Tar dulu, bentar lagi. Tar dulu. Akhirnya ikut lama-lama, akhirnya tinggalin sholat. Tuh, jadi ketularan begitu, berpengaruh sahabat juga. Ya. Wayakulu mahu, makan bareng sama dia. Wayadhaku, ketawa ketiwi. Itu yang sholat sama yang kagak sholat bareng nyampur jadi satu. Wastamilhu, dan dipekerjakan. Itu yang bagus gitu bos tuh, punya karyawan. Lu mau jadi karyawan gue gak? Iya, tapi lu harus sholat 5 waktu. Wah, kalau lu gak mau sholat, gue gak terima jadi karyawan gue. Gitu ya, bagus tuh. Dipekerjakan, bosnya sholat, anak buahnya karyawannya enggak sholat, atau kebalikannya, indahu di sisinya, fi tijarati wal imarati, dalam perdagangan, dalam pemerintahan, itu ada bosnya, ada pimpinannya, ada anak buahnya, ghairi dzalik wa ghairi, dan selain daripada itu, nyampur jadi satu antara yang sholat dan yang tidak sholat, pimpinan sama anak buah, bos sama anak buahnya karyawannya,
Ya begitu, bercampur daripada sahabat, makan bareng, ketawa ketiwi bareng, ya nyampur jadi satu. Itu orang yang tidak mengerjakan sholat dan orang yang sholat. Wala yubayyinul lahu qattu, dan juga enggak dijelasin sama sekali. Ini salah nih berarti nih. Udah begitu enggak dijelasin sama sekali. Ma fi tarkis salati minal ismi. Kalau ninggalin sholat enggak dijelasin, enggak dibilangin dosa-dosanya nih. Lu nanti kalau enggak sholat, nanti lu di kuburan dibakar. Kagak dibilangin gitu ya. Nanti lu kalau enggak sholat, ya matinya hina. Enggak dibilangin gitu. Dia sholat, punya temen, punya anak buah, punya karyawan, enggak dinasihatin, enggak diajak sholat, enggak dibilangin juga tuh dosanya sholat. Kalau ninggal sholat enggak dibilangin dosanya, kagak dibilangin. Diam aja, dia nikmat sendiri ibadah. Yang penting gue ibadah. Itu enggak bisa begitu. Ya, ingetin. Maafi tarki salati minal ismi wala maafi fi'liha, dan juga enggak dijelasin nih kalau ente sholat Allah kasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Kalau ente sholat nanti ente bisa ngelewatin siratal mustaqim secepat kilat menyambar. Kalau ente enggak, kalau ente kerjain sholat nanti masuk surga tanpa dihisab. Begitu. Enggak dibilangin kalau tinggalin sholat dosanya, enggak dibilangin, enggak dijelasin juga faedahnya, keutamaan yang ngerjain sholat, pahalanya juga enggak dibilangin, diem aja. Ya begitu ya. Minal ajri wala ma fi'liha minal ajri, dan juga dalam mengerjakan sholat daripada pahala-pahalanya. Enggak dijelasin juga. Wadzalika, dan oleh karena itu mimma yahdimuddina, ya daripada yang menyebabkan apa itu binasanya agama. Nggak dijelasin. Mengerjakan sholat, mendirikan sholat adalah tiang agama, meninggalkan sholat adalah membinasakan agama. Kalau ente enggak kerjain sholat, ente sama juga membinasakan agama. Itu kata Nabi bilang gitu ya. Ya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang mendirikan sholat, sungguh dia menegakkan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa orang meninggalkannya, maka sungguh dia membinasakan agama. Fabayyin, maka jelasin ya akhi, wahai saudaraku, bilangin, jelasin, wahai saudaraku. Nih kita dikasih nasihat ya sama guru kita ini, sama ulama kita nih. Apa beliau katakan? Likulli jahilin ma khalla bihi min wajibati dinihi. Wahai saudaraku, bagi tiap-tiap orang-orang yang bodoh, ma khalla bihi, apa yang dapat membuat cedera baginya, min wajibati, daripada kewajiban-kewajiban agamanya, wa illa, dan kalau tidak, fa anta awwalu man tusa'aru bihimun naru. Kalau ente enggak jelasin, kalau ente enggak bilangin dosanya ninggalin sholat, ente enggak jelasin juga pahalanya, keuntungannya ngerjain sholat, ente diem aja, ente enak sendiri, ibadah sendiri, tanpa ngajak, tanpa bilang, tanpa nasehatin, ya, fa anta, maka kamu awwalu, orang yang pertama, man tusa'aru bihimun naru, pertama orang yang digiring dengan sebab orang masuk neraka. Orang dimasukkan ke neraka dengan sebab dia tidak menyampaikan, tidak menjelaskan. Gitu ya. Tapi ente tahu, tapi ente kagak bilangin. Ente jangan enak sendiri. Gitu ya. Maka nanti engkaulah yang pertama digiring, ya, bihimu, dengan sebab mereka masuk dalam neraka. Kama warada, sebagaimana telah datang fil hadis. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih, yang sahih, fa innaka dakhilun fi man alima aw lam ya'mal bi ilmihi, maka engkau termasuk orang yang mengetahui dan tidak mengamalkan akan ilmunya. Lianna, disebabkan kulla man arafa syai'an, siapa orang yang mengetahui segala sesuatu, min ahkamis syar'iyyati, min ahkamis syari'ati, daripada hukum-hukum syar'i, hukum-hukum agama, walam ya'mal bihi, dan dia tidak mengerjakannya, wa yu'allimhu, enggak mengajarkannya, wa ghairuhu, dan selain daripadanya, fahuwa dakhilun, maka dia termasuk fi man alima walam yu'mal bi ilmihi,
walam ya'mal bi ilmihi, dia termasuk orang yang mengetahui, orang yang tahu tetapi ya dan tidak mengamalkan akan ilmunya. Ya. Jadi kesimpulan begini. Itu dengan hadis tadi yang panjang, kemudian daripada Imam Sya'rani juga, dan juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu mengatakan, ngambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kalau kita enggak jelasin itu para petani, kalau dulu petani maksudnya para pekerja zaman sekarang, jangan sebab ente cari kerja, jangan sebab ente cari uang maka ente tinggalin sholat. Jelasin, bilangin. Siapa lagi tuh? Para penuntut ilmu, para teman-teman, para karyawan dalam perniagaan, dalam pemerintahan ya, bercampur baur. Jelasin, bilangin, tong sholat. Ntar kalau ente sholat, ntar Allah kasih rezeki. Ntar kalau ente sholat, nanti dimasukin surga tanpa dihisab. Tong, neng, sholat. Kalau ente nggak sholat, nanti matinya hina. Kalau nggak sholat, matinya dalam keadaan haus dan lapar. Nanti di dalam kubur dipanggang. Ada nih hadisnya. Enggak dijelasin keutamaannya, pahalanya, enggak dijelasin dosa-dosanya, maka orang tersebut orang yang mengetahui ilmu akan tetapi tidak mengamalkan akan ilmunya, dan dia nanti yang pertama kali digiring masuk ke dalam surga, ke dalam neraka dengan sebab orang masuk neraka karena dia enggak bilangin. Begitu, sholat biar Allah mudahkan kita urusan kita dan dikasih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.